Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paras Purnama Gita. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Sains, Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP2 saya di MTS Nahdlatul Mujahidin NW Jempong. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ialah bab 1 hasil observasi lingkungan sekolah, bab 2 telah kurikulum strategi pembelajaran sistem evaluasi dan pemanfaatan, bab 3 pendampingan peserta didik ekstrakurikuler dan pekerjaan administrasi, bab 4 perangkat pembelajaran satuan layanan yang digunakan guru atau media pembelajaran administrasi pendidikan yang digunakan oleh guru, bab 5 perangkat pembelajaran atau satuan layanan yang digunakan oleh guru, media pembelajaran administrasi pendidikan yang digunakan oleh mahasiswa. Kemudian yang terakhir ialah jurnal refleksi pembelajaran. Yang pertama kita bahas adalah bab 1 hasil observasi lingkungan. Ada beberapa poin dari bab 1 ini. Yang pertama, visi dan misi sekolah MTS Nahdlatul Mujahidin NW. Yang pertama, visi terwujudnya madrasah yang berpartisipasi terampil dan islami. Kemudian misinya yang pertama, meningkatkan frekuensi belajar yang optimal bagi peserta didik, kemudian meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar yang disiplin, efektif bagi peserta didik dan para guru. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan seni budaya islami, keterampilan tangan dan teknologi. Kemudian keempat, menanamkan nilai-nilai moral atau keagamaan yang islami pada peserta didik serta guru. Yang kelima, meningkatkan peserta didik dari awal masuk sekolah sampai dengan selesai. Yang keenam, menciptakan peserta didik yang berdikari intek dan engkang. Kemudian tata kerja sekolah. Kalian bisa baca sendiri struktur organisasi MTS Nahdlatul Mujahidin NW. Kemudian ada tata kerja sekolah, mulai dari kepala sekolah, komite, wakamat, laboran, kepala tata usaha, bendahara, wali kelas, guru bimbing, pembimbing, dan guru mata pelajaran. Ada beberapa tugas dari kepala madrasah dan jajarannya, namun tidak bisa dijelaskan secara rinci. Namun ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, kepala madrasah. Ada beberapa fungsi dan tugas dari kepala madrasah. Yang pertama, kepala sekolah berfungsi dan bertugas sebagai edukator, manajer, administrator dan supervisor, pimpinan, leader, inovator, dan motivator. Kemudian tugas dari wakil kepala sekolah itu sendiri ialah wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan. Yang pertama, menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan program, kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan, kemudian ketenagaan, kemudian pengkoordinasian, pengawasan, penilaian, identifikasi, dan pengumpulan data, kemudian penyusunan laporan. Kemudian tugas dari seorang guru ialah guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tugas dan tanggung jawab seorang guru meliputi membuat perangkat program pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian melaksanakan analisis hasil ulangan harian, melaksanakan kegiatan penilaian, proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir, kemudian menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, kemudian mengisi daftar hadir siswa, melaksanakan kegiatan bimbingan atau pembiasaan pengetahuan, kemudian membuat alat pembelajaran atau alat peraga, kemudian menumbuh kembangkan sikap penghargaan karya sendiri, kemudian mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum, kemudian melaksanakan tugas tertentu di sekolah, mengadakan perkembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa, mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran. Kemudian tugas dari tata kerja dari wali kelas. Wali kelas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan siswa, penyelenggaraan administrasi, penyusunan pembantuan statistik bulanan siswa,
pengisian daftar kumpulan nilai siswa, membuat catatan khusus tentang siswa, pencatatan mutasi tentang siswa, kemudian pengisian buku laporan penilaian hasil belajar, kemudian pembagian buku laporan penilaian hasil belajar. Kemudian tugas dari guru pembimbing dan konseling ialah bimbingan dan konseling membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling, kemudian koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar, kemudian memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar, kemudian memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan kerja, kemudian mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling, menyusun statistik hasil penilaian dan konseling, kemudian melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar, menyusun dan melaksanakan program tindak lanjutan bimbingan dan konseling, kemudian yang terakhir menyusun laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kemudian tugas dari pustakawan sekolah ialah pustakawan sekolah membantu kepala sekolah dalam kegiatan perencanaan atau pengadaan buku-buku, bahan pustaka atau media elektronik, kemudian pengurusan pelayanan perpustakaan, perencanaan pengembangan perpustakaan, pemeliharaan dan perbaikan buku-buku, kemudian inventarisasi dan pengadministrasi buku-buku atau bahan pustaka, media elektronik, kemudian melakukan layanan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan, menyimpan buku-buku perpustakaan atau media elektronik, kemudian menyusun tata tertib perpustakaan, kemudian terakhir menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala. Kemudian tugas dari laboran, pengelolaan laboratorium membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan perencanaan atau pengadaan alat dan bahan laboratorium, kemudian penyusunan jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium, kemudian mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium, kemudian memelihara dan perbaikan alat-alat laboratorium, kemudian inventarisasi dan pengadministrasian pinjaman alat-alat laboratorium, kemudian menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium. Kemudian tugas dari kepala tata usaha ialah kepala tata usaha sekolah mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan penyusunan program kerja atau tata usaha, pengelolaan keuangan sekolah, kemudian pengurusan administrasi ketenaga dan siswa, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah, kemudian penyusunan administrasi perlengkapan sekolah, menyusun dan menyaji data statistik sekolah, mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Kemudian selanjutnya ialah deskripsi karakteristik umum peserta didik. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi terlambatnya pembelajaran di sekolah. Yang pertama ialah karakteristik genre peserta didik, karakteristik etnik peserta didik, karakteristik usia peserta didik, karakteristik status sosial peserta didik, kemudian karakteristik minat peserta didik. Kemudian ada deskripsi peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama deskripsi peraturan. Nah, deskripsi peraturan sekolah merupakan jenis aturan tertulis di sekolah yang mengatur baik sikap dan perilaku setiap orang yang berada di lingkungan sekolah itu sendiri, baik itu peserta didik maupun tenaga kependidikan. Dalam tata tertib sekolah sudah mencakup semua, baik itu aturan berperilaku, berpakaian, dan cara bersosialisasi dengan sesama siswa maupun sikap kepada guru dan berbagai aturan lainnya. Di dalam tata tertib juga dicantumkan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh siswa maupun guru itu sendiri. Kemudian yang kedua, tata tertib sekolah MTS Nahdlatul Mujahidin MY Binpong.
Di sini tata tertib MTS Nahdlatul Mujahidin NW menggunakan sistem poin pelanggaran. Klasifikasi jenis pelanggaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Jumlah poin pelanggaran menentukan jenis sanksi yang akan diberikan. Pemberian sanksi tidak menghapus poin yang sudah dimulai tiap awal pembelajaran. Kemudian mekanisme penanganan pelanggaran tata tertib. Yang pertama, pelanggaran ringan sampai dengan pelanggaran sedang diproses oleh petugas piket, wali kelas bersama dengan guru bimbingan konseling. Kemudian yang kedua, guru BK bersama dengan wali kelas dan petugas piket berkoordinasi dengan wakamat kesiswaan untuk menindaklanjuti pelanggaran dan tata tertib sesuai dengan tahapan penanganan siswa. Kemudian yang ketiga, khusus untuk kasus pelanggaran berat terhadap tahap ketiga, pemberian sanksinya harus melalui rapat bersama dengan Dewan Guru. Kemudian ketentuan tentang cara berpakaian mulai dari sepatu, kaos kaki, ikat pinggang, dan lain-lainnya. Yang pertama ialah pakaian. Senin sampai dengan Selasa, siswa memakai baju putih, celana panjang biru, dan saat upacara menggunakan peci bagi laki-laki. Kemudian bagi siswi, baju putih bawahannya biru dengan memakai celana panjang, dalamannya menutup betis, jilbab putih, dan wajib memakai dalaman ciput untuk jilbab. Rabu sampai dengan Kamis menggunakan seragam lengkap khas MTS Nahdlatul Mujahidin NW. Kemudian Jumat, siswa memakai baju imtak motif logo Kementerian Agama, celana panjang biru, membawa perlengkapan sholat saat imtak, peci putih, dan sajadah bagi laki-laki. Siswi baju imtak berlogo Kementerian Agama, bawahannya biru dengan memakai celana panjang di dalamnya menutupi betis. Kemudian jilbab putih, membawa perlengkapan sholat saat imtak, mukena, dan sajadah. Kemudian hari Sabtu menggunakan seragam pramuka. Larangan bagi siswa dan siswi MTS Nahdlatul Mujahidin NW, siswa dilarang mengeluarkan baju seragam dari celana atau bawahannya kecuali seragam imtak dan olahraga. Sedangkan bagi siswi wajib mengeluarkannya. Kemudian siswa dilarang menggunakan celana panjang yang ketat, celana pensil. Siswa dan siswi dilarang melipat lengan baju. Siswa dilarang menggunakan kaos olahraga di luar jam olahraga. Kemudian penggunaan sepatu, kaos kaki, dan ikat pinggang. Siswa atau siswi memakai sepatu kets berwarna hitam warrior, tali sepatu kets berwarna putih. Kemudian kaos kaki berwarna putih polos dan panjang minimal 15 cm di atas mata kaki. Kemudian siswa memakai ikat pinggang berwarna hitam berlogo MTS Nahdlatul Mujahidin NW. Kemudian selanjutnya kegiatan seremonial formal di sekolah MTS Nahdlatul Mujahidin NW Jempong. Yang pertama, kegiatan umum yang dilakukan di MTS Nahdlatul Mujahidin NW Jempong. Yang pertama, haul pondok pesantren tanggal 9 Maret. Kemudian 1 kali sebulan upacara bendera, rapat ujian sekolah, rapat kelulusan siswa, kemudian rapat komite dengan orang tua murid. Kemudian yang kedua, kegiatan rutin harian yang dilakukan di MTS Nahdlatul Mujahidin NW Jempong. Umumnya jam 7 lewat 15 murotal juz 30 di luar ruangan dan 30 juz murotal di ruangan kepala madrasah. Setelah murotal melakukan kegiatan sholat duha berjamaah. Setelah duha berjamaah memulai pembelajaran. Kemudian sebelum pulang sholat zuhur berjamaah di musola. Yang kedua, setiap hari Jumat melakukan yasinan terjadwal, sholat duha berjamaah. Kemudian yang ketiga, hari Jumat pertama di awal bulan Hujiban melaksanakan sholat duha berjamaah. Kemudian yang keempat, setiap hari Sabtu olahraga bersama, sholat duha, dan terakhir pembelajaran. Kegiatan spontan yang dilakukan di MTS Nahdlatul Mujahidin NW, yang pertama membuang sampah pada tempatnya, memberi salam kepada warga sekolah, saling mengingatkan kepada warga sekolah, kemudian berlaku sopan santun terhadap sesama warga sekolah. Kegiatan keteladanan yang dilakukan di MTS Nahdlatul Mujahidin NW Jempong ialah membiasakan hidup sehat dan bersih, melaksanakan kegiatan tepat waktu, meningkatkan pemahaman beragama.
Kemudian kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuleran dan ekstrakurikuler yang dilakukan di MTS Nahdlatul Mujahidin NW Jempong ialah pramuka, OSIS, Marawis, PNR, paskibraka, sepak bola atau futsal, bulu tangkis dan pencaksilat, drum band serta tenis meja. Kemudian prestasi yang ada di MTS Nahdlatul Mujahidin NW Jempong, teman-teman bisa baca sendiri. Di sini ada beberapa prestasi-prestasi yang didapat oleh MTS Nahdlatul Mujahidin NW Jempong itu sendiri. Kemudian praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan yang ada di sekolah. Kebiasaan merupakan perilaku yang telah tertanam dalam diri siswa melalui sesuatu yang telah dibiasakan. Kebiasaan dan pembiasaan juga merupakan salah satu cara untuk membentuk dasar dan jiwa moral atau kepribadian peserta didik supaya menjadi anak yang berakhlak karimah. Di antaranya, yang pertama, membaca ayat Al-Quran setiap pagi hari sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Kedua, murotal. Yang ketiga, sholat duha berjamaah. Bersikap sopan santun dan terpuji, berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, membiasakan minta izin masuk atau keluar kelas dan sekolah. Kemudian yang terakhir, infak. Bab 2, telaah kurikulum strategi pembelajaran, sistem evaluasi dan pemanfaatan. Yang pertama, telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kurikulum yang digunakan MTS Nahdlatul Mujahidin NW Jempong adalah K13. Pengembangan kurikulum 2013 tersebut didasari oleh penjabaran isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sidiknas tersebut menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan di MTS Nahdlatul Mujahidin NW Jempong mengenai kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum 2013, juga dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir, yaitu yang pertama, penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari dan gaya belajarnya, problem based learning, untuk memiliki kompetensi yang sama. Kemudian penguatan pola pembelajaran interaktif guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan alam, sumber atau media lainnya. Kemudian penguatan pola pembelajaran serta jenjang peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja, dari mana saja, yang dapat dihubungkan serta diperoleh melalui internet. Kemudian penggunaan pembelajaran aktif mencari atau pembelajaran peserta didik aktif mencari semakin diperkuat dengan pendekatan pembelajaran saintifik. Kemudian penguatan pola belajar sendiri dan kelompok berbasis tim. Kemudian penguatan pembelajaran berbasis multimedia. Penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal massal dengan tetap mempertimbangkan pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Kemudian penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak multidisiplins. Kemudian penguatan pola pembelajaran kritis. Kemudian telaah sistem dan perangkat evaluasi yang digunakan oleh guru. Pembelajaran di MTS Nahdlatul Mujahidin NW yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19 ini dilakukan tetap mengikuti peraturan pemerintah dengan belajar dari rumah melalui media online. Oleh karena itu, guru di MTS Nahdlatul Mujahidin NW memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Dengan seiring berjalannya waktu dan pandemi belum juga selesai, pemerintah mulai menerapkan proses belajar mengajar melalui tatap muka, khususnya di daerah zona hijau dan beberapa di zona kuning. MTS Nahdlatul Mujahidin NW juga sudah mulai menerapkan sistem belajar mengajar dengan tatap muka yang disebut sebagai simulasi, dan sampai saat ini proses belajar mengajar simulasi sudah berjalan dengan baik dan kini sudah memasuki tahap simulasi yang kedua.
Strategi pembelajaran yang digunakan pada masa pandemi dengan proses simulasi ini yaitu pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal, karena proses pembelajaran dengan simulasi ini di saat pandemi hanya memakan waktu 30 menit per mata pelajaran yang diajarkan, sehingga pembelajaran akan disampaikan oleh guru ke peserta didik dengan penjelasan secara sesingkatnya. Strategi-strategi ini menggunakan beberapa metode yang relevan, yaitu metode diskusi, kemudian metode pemberian tugas, kemudian metode tanya jawab, dan kemudian metode tanya jawab. Kemudian yang selanjutnya telaah sistem dan perangkat evaluasi yang digunakan oleh guru. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran pada peserta didik di MTS Nadatul Mujahidin NW Jempong, ada beberapa tahap yang dilakukan, yaitu pemberian tugas yang dilakukan oleh setiap guru mata pelajaran berupa tulisan, lisan, dan lisan. Kemudian melaksanakan evaluasi setiap akhir pembelajaran. Kemudian pembelajaran di kelas dengan catatan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ini dilakukan guru agar lebih mengetahui kemampuan pengetahuan siswa dalam materi pembelajaran yang telah dijelaskan oleh guru, dan untuk evaluasi terakhir melakukan ulangan semester. Selain ulangan semester, guru juga memberikan tugas tambahan dengan menyuruh peserta didik mengerjakan tugas SLKS sebagai tambahan. Nilai ini dilaksanakan di akhir semester sebagai hasil evaluasi terakhir untuk satu semester pembelajaran. Kemudian telaah pemanfaatan TIK yang digunakan guru dalam pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan di MTS Nadatul Mujahidin NW Jempong dalam pembelajaran, terutama pembelajaran melalui media online. Guru biasanya menggunakan komputer dan jaringan internet dengan menggunakan aplikasi media pembelajaran online seperti WhatsApp. Kemudian pendamping peserta didik, ekstrakurikuler, dan pekerjaan administrasi. Yang pertama, tugas pendamping peserta didik ialah mengajar. Dalam proses mengajar terjadi interaksi belajar mengajar. Guru mendampingi penulis dan menyampaikan bahan pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yang berorientasi kepada tujuan pembelajaran yang diinginkan dan dicapai dengan menggunakan metode dan media tertentu untuk memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian menyusun program pembelajaran. Dalam penyusunan program pembelajaran, penulis berkoordinasi terlebih dahulu dengan guru pamong. Terakhir, rencana program pembelajaran yang akan disusun dan diterapkan. Kemudian melaksanakan program pembelajaran. Dalam proses pelaksanaan RPP yang sudah disetujui oleh guru pamong, penulis menerapkan langsung program pembelajaran di dalam kelas pada saat sekolah melaksanakan simulasi pembelajaran di MTS Nadatul Mujahidin NW Jempong. Melakukan evaluasi pembelajaran. Dalam proses evaluasi pembelajaran, penulis biasanya menerapkan evaluasi dengan memberikan tugas-tugas yang dikerjakan di rumah karena waktu tidak mencukupi untuk diselesaikan di kelas oleh peserta didik. Kemudian tugas pendamping kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Untuk kegiatan pendamping kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler di MTS Nadatul Mujahidin NW Jempong tidak bisa dilaksanakan karena kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler diadakan untuk dinonaktifkan untuk sementara karena kondisi saat ini masih sedang dalam keadaan pandemi COVID-19. Kemudian pekerjaan administrasi. Administrasi sekolah sangat berpengaruh dalam pengolahan kelas, terutama dalam proses belajar mengajar. Komponen administrasi sekolah di MTS Nadatul Mujahidin NW ada beberapa, yaitu administrasi sekolah, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi tata usaha, administrasi sarana pendidikan, administrasi hubungan masyarakat. Kemudian perangkat pembelajaran atau satuan layanan BK yang digunakan oleh guru
oleh guru, pembelajaran atau administrasi pendidikan yang digunakan oleh guru. Yang pertama ialah silabus, RPP, program tahunan, program semester, buku paket, dan LKS. Kemudian perangkat pembelajaran satuan pelayanan PK yang digunakan guru pembelajaran administrasi pendidikan yang digunakan oleh mahasiswa. Yang pertama RPP, program tahunan, program semester, dan bahan evaluasi. Kemudian jurnal refleksi pembelajaran. Yang pertama refleksi proses pembelajaran, proses mengajar materi pencemaran lingkungan kelas yang dilakukan oleh saya sendiri. Kemudian refleksi pada kegiatan PLP. Sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.